Bayangkan 5 waktu. Bara kadang pahala. Kenapa? Dia menjadi sebab orang bisa beribadah dengan baik. Maka yang tinggal di masjid, kau ambil jadi menantu. Iku ibu magi orang saleh makan, magi orang saleh anak kinyo diberikan. Ibu lah langsung ke surga tu anak-anak ibu tu yang mau dipokok. Nah, lah Ustaz aman Ustaz jadi psikolog. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bapak, ibu-ibu, kaum muslimin jamaah salat Isya dan tarawih yang dimuliakan Allah. Segala puji bagi Allah, segala karunia-Nya, selawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya muliakan, malam ini kita akan bahas surat Ali Imran ayat 33 sampai 37. Surat Ali Imran ayat 33 sampai 37. Ayat ini menceritakan tentang kelahiran Maryam dan pengasuhannya ya oleh Nabi Zakaria. Hingga Maryam itu kemudian menjadi anak yang terbaik. Sehingga kata Allah dalam surat Ali Imran ini ayat 42-nya, ya Maryam innallaha astafaki wa taharaki wastafaki ala nisa'il alamin. Kata Allah, Maryam itu wanita terbaik di sepanjang jagat semesta. Kalau ada bumi ini 100, lalu bumi ini dihuni oleh manusia seperti kita yang jenisnya laki-laki perempuan, kalau di ranking semua perempuan di ranking sejak Siti Hawa sampai manusia terakhir, itu Maryam nomor 1. Itu kenapa kata Nabi, Maryam itu pemimpin wanita di sorga. Ya, karena dia wanita terbaik yang pernah hadir di muka bumi. Nah tentu Bapak Ibu, semua kita menginginkan anak-anak yang saleh. Itu keinginan kita semua. Karena hanya anak yang saleh yang bisa mengabdi kepada kita dunia dan akhirat. Di dunia ini Bapak Ibu, tidak ada pengabdian kecuali dari anak yang saleh. Nanti kalau Bapak baca surat Al-Ahqaf ayat yang ke-15, ya surat Al-Ahqaf ayat yang ke-15, kata Allah, anak yang saleh itu, dia akan berdoa kepada Allah. Apa doanya? Rabbi auzi'ni an askura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Ya Tuhan, berilah saya petunjuk selalu bagaimana saya harus bersyukur kepada ibu bapak saya. Itu siapa yang berdoa begitu, kata Allah, wa aslih li fi zurriyati, anak yang saleh. Hanya anak yang saleh yang selalu ingin berbakti maksimal kepada kedua ibu bapaknya. Itu kata Allah begitu di surah Al-Ahqaf ayat yang ke-15. Bapak Ibu kalau sudah mati, yang akan membantu Bapak Ibu bukan anak yang kaya, enggak. Kata Nabi, bila mati manusia, iza matal insan in qata amaluhu. Bila manusia mati, maka selesailah segala amalnya. Tapi ada amalnya yang bisa menyelamatkannya sampai hari kiamat. 3, salah satunya waladun salihun, yada'ulah, anak yang saleh yang selalu memintakan ampun kepada Allah atas dosanya. Jadi penting kita punya anak saleh ini Bapak Ibu. Ya, tidak ada harta yang paling berharga kecuali kita punya anak-anak yang saleh. Nah, Al-Quran memberikan tuntunan bagaimana kita mendapatkan keturunan yang saleh, anak cucu yang saleh. Ini ayat ini menceritakan tentang bagaimana proses Maryam menjadi wanita terbaik. Kita lihat ayat 3-3-nya. 1. Kata Allah, Innallaha astafa Adam wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran alal alamin. Kata Allah, sesungguhnya Allah telah memilih Adam dan Nuh dan keluarga Ibrahim dan keluarga Imran atas semesta alam. Jadi disebutkan sini dari ayahnya Imran. Jadi Imran itu ayahnya Ibu ya. Imran itu ayahnya. Jadi bapaknya Imran, bapaknya itu nanti terus ke atas ketemu Nabi Ibrahim nasabnya. Terus lagi ke atas ketemu Nabi Nuh dan ke Nabi Adam. Jadi Allah menyebutkan 4 silsilah Maryam.
bapaknya Imran, itu makanya suratnya Ali Imran. Ali Imran itu keluarga Imran. Keluarga Imran itu bapaknya Imran, anaknya Maryam, ibunya Hana. Nah, Imran ini nasabnya bersambung ke Nabi Ibrahim, sampai ke Nabi Nuh, sampai ke Nabi Adam. Apa maksudnya ayatnya, Pak Ibu? Bapak Ibu kalau ingin dapat turun yang saleh, maka perlu bibitnya diperhatikan baik-baik. Harus nasabnya orang-orang saleh. Minimal Bapak Ibu cari ya silsilah bapaknya itu 4 ke atas. Ibu-ibu apa-apa kalau cari minantu, ampe kate telusuri. Siapanya, kakeknya, apa dari kakeknya tuh, dan apa dari kakek-kakeknya tuh. Ya. Begitu Ibu. Nggak ditapi jalan I love you langsung jadi loh Bu. Tak gitu loh tuh. Ampe minimal Ibu telusuri kakek. Ini darah aku menurun Ibu. Darah perampoknya turun. Darah pajudi turun. Darah orang saleh turun. Apanya kalau saleh, anak cucunya saleh begitu. Saya Ibu. Ini darah aku menurun. Kalau apanya pembunuh, besok anak cucunya juga jadi pembunuh itu. Saya kamu. Makanya perlu apa Ibu telusuri sampai kate itu minimal. Apanya, kakeknya, apa kakeknya, apa dari kakek-kakeknya itu. Ya kalau untuk tapi anak saleh kok tak mudah lah Ibu. Tak ringan usahanya lah. Ya. Ambo kini kok heran Ibu orang bajadi menikah karena masuk di mall saja. Langsung ganti nomor HP, tukar nomor HP langsung menjadi. Telusuri apanya kate lu. Sampai minimal tuh. Kalau tak kesampaikan Nabi Adam tahu minimal apanya. Dia kakeknya. Tapi kok bisa telusuri sampai ke Nabi Adam rancak onanya. Nah. Itu penting Ibu ya. Mohon maaf ya kurang sehat Ibu. Ada hal yang menarik Bapak Ibu. Ayat ini 4 orang disebut ya bapaknya Maryam itu, Imran, Ibrahim, Nuh, Adam, sampai. Duo pakai keluarga, duo tidak ada keluarga. Adam dan Nuh nama saja. Ibrahim dan Imran pakai Allah. Allah Ibrahim, Allah Imran. Adam dan Nuh tidak ada keluarga, tidak ada Allahnya. Allah bisa saja mengatakan innallaha astafa ala Adam wa ala Nuh wa ala Ibrahim wa ala Imran. Pakai Allah semua pakai keluarga. Tapi dua pakai keluarga, dua tidak. Adam dan Nuh tidak ada keluarga. Ibrahim, Imran ada kata keluarga. Apakah Nabi Adam tidak ada keluarga? Ada. Nabi Adam itu anaknya banyak sampai 41. Siti Hawa itu sampai 41 anaknya lahir, Ibu. Dia lahir 20 kali 2. Dan ke 21 single. Tak kata lo gini, Ibu kalau cayol kamu. Ibu 2 salah minta ampun. Iku sampai 41 Ibu. Ya. Kan banyak anak itu. Kenapa Nabi Adam tidak ada keluarganya? Kenapa hilang keluarga pada Adam? Nabi Nuh tidak punya anak. Banyak anak Nabi Nuh itu sampai laki-laki. Kenapa tidak ada keluarga Nuh? Nuh saja. Ibrahim, 2 anaknya. Ismail dan Ishak, 2-nya. Tapi ada keluarga. Imran, anaknya Maryam. Tapi ada keluarga. Baku Adam dan Nuh tidak ada keluarganya, Ibu. Karena Adam anaknya satu kafir, Kabil. Karena Kabil itu bunuh adik. Mati dalam keadaan kafir tuh. Anak Nabi Adam yang tertua itu Kabil itu kafir dia. Anak Nabi Nuh sampai kafir Kanaan mati tenggelam. Itu kenapa Nabi Adam dan Nabi Nuh tidak ada kata keluarga. Kenapa? Walaupun anak banyak tapi kafir tidak Allah anggap sebagai keluarga. Allah baru menyebut kita keluarga kalau anak kita saleh seperti Nabi Ibrahim 2 anak tapi jadi Nabi 2. Imran anaknya tapi pemimpin wanita di sorga. Keluarga baru Allah sebut keluarga kalau semua anaknya saleh. Satu saja anaknya tidak saleh oleh Allah tidak layak itu disebut sebagai keluarga. Itu keluarga gagal namanya. Jadi keluarga itu bukan suksesnya ditentukan oleh anaknya yang jadi pejabat. Tidak. Anaknya pengusaha. Tidak. Keluarga itu disebut keluarga sukses kalau anaknya saleh semua. Bukan jadi ustaz. Tidak. Saleh.
paham agama, mengerti hukum agama, taat beragama, itu saleh namanya itu. Kalau ada keluarganya, hebat anak-anaknya semua, tapi satu saja, anaknya yang tidak taat, maka itu tidak dianggap keluarga oleh Allah itu. Kenapa? Satu anak itu akan tercecer ke neraka nanti itu. Kita baru utuh sebagai keluarga kalau di dunia ini kita bersama, di sorga Allah pun bersama. Baca nanti surat Al-Ra'd ayat 23. Jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa zuriyatihim. Siapa manusia yang paling bahagia Bapak Ibu? Di akhirat, di sorga. Kalau dia masuk sorga bersama bapaknya, ibunya. Mohon Bapak Ibu ya. Tidak apa-apa. Ini karena non-stop bicara. Sudah berbulan-bulan siang malam. Karena ibarat kendaraan, memang kalau dipaksa memang angin mesin itu. Tidak apa-apa, mohon Bapak Ibu ya. Ya, jadi keluarga itu baru dianggap utuh kalau di sorga mereka bersama. Allah sebut begitu. Kalau mereka tidak berkumpul di sorga, itu dianggap keluarga gagal. Itu kenapa Adam tidak pakai keluarga. Kenapa satu anaknya masuk neraka. Nabi Nuh kenapa tidak masuk, tidak disebut keluarga, satu anaknya masuk neraka, Kan'an. Tapi Ibrahim berkumpul bersama dua anaknya di sorga. Imran berkumpul bersama satu anaknya Maryam di sorga. Ini penting Bapak Ibu ya. Jangan mengukur sukses orang dari anak-anaknya yang kaya-kaya. Keliru ukuran sukses itu. Sukses itu kalau anaknya saleh semua. Baru sukses bapak ibunya itu. Dan akan berkumpul di surga bersama keluarganya nanti. Baik. Lalu ketika hamil ibu Maryam, izqala timra'atu Imran, Rabbi ini nazartu laka ma fi batni muharraran. Ketika ibunya hamil, apa yang dilakukan ibu Maryam? Ya Allah, saya bernazar anak saya kalau lahir nanti saya serahkan padamu, saya akan tinggalkan di Baitullah, di Masjid Aqsa jadi pelayan di sana. Jadi ketika ibunya hamil, ibu Maryam ini selalu bernazar. Nazar itu apa Ibu? Menjadikan amal-amal yang mubah dan sunat jadi wajib. Saya bernazar membaca Quran setiap hari 10 ayat. Bagi orang tuh sunat, bagi ibu wajib tuh mah. Saya bernazar puasa setiap Senin Kamis. Ini sunat, itu buat jadi wajib kalau nazar tuh. Ada nazar yang nggak salah deh Bapak Ibu. Dan kalau lulus anak dia besok dan puasa. Deh. Kalau lulus Pak, tetap dia puasa. Tapi kalau nak puasa Bapak Ibu tuh nazar keliru tuh. Nazar itu bukan untuk dapat sesuatu. Nazar itu ingin mendekat kepada Allah dengan amal yang sunat bagi orang, bagi kita wajib. Itu nazar. Bagi orang itu sunat, bagi kita wajib. Menjadikan amal sunat bagi orang wajib bagi kita tuh nazar. Tujuannya apa? Bertakarub kepada Allah. Jadi Bapak Ibu kalau ada nama nazar besok dapet tidak dapet kehendak itu nazar tetap bayar. Itu nazar yang baik. Kenapa? Kita bernazar itu bukan mengancam Allah, tapi ingin mendekat kepada Allah. Jadi misalnya dia kalau sehat, suami dia bisu kalau sehat, dan bersedekah ke anak yatim, kita mati ya Pak tu sedekah aja, ya, tetap sedekah ini, ya betul. Jangan Bapak Ibu, dah jadi nazar, dah jadi bersedekah Ibu, ini mati baru cara bersedekah dia, dah suruh Ibu, ya, tetap bayarkan dia Pak. Itu nazar nama itu nazar yang benar. Baik. Apa maknanya itu? Ibu ketika hamil, kalau ingin dapat anak yang saleh seperti Maryam, jaga perilaku, jaga ibadah. Jangan ketika hamil tu menape sebagai panjangan saya. Kau dari pagi sampai malam beko saya jape, Bu. Awak sedang hamil, besok anak itu lu paduk itu. Alu nyalang makore nak jape besok tu mah. Karena perangai ibu kau berpengaruh kinyo, kau percaya lah kamu. Ibu ketika hamil kalau melawan-lawan ke suami, anak ibu tu melawan ke ibu besok tu. Ibu ketika hamil tu acuk duduk di lapau, anak ibu tu besok di warnet, saya duduk itu bang. Saya lah kamu. Kenapa Maryam itu, Ibu, menjadi wanita terbaik yang ibadahnya tidak ada yang mengalahkan. Tidak ada satupun wanita di muka bumi yang ibadahnya mengalahkan ibadah Maryam sampai hari kiamat. Kenapa?
ibunya ahli ibadah saat hamil dirinya. Makanya nazar tadi simbolnya. Itu penting ibu-ibu tuh. Ibu ketika hamil tuh banyak zikir, banyak baca Quran. Jangan menyabui orang je gereja. Ya, kok pagi timbul lapau, timbul kata motor otak. Kok sedang hamil. Ada sebuah itu mitos sebenarnya, tapi itu nilainya baik. Kalau ibu sedang hamil, bapak dilarang membunuh hewan kan? Nanti anaknya cacat gitu toh. Itu sebenarnya tak ada pengaruh ke cacat anak lo tuh. Cuma awak tak boleh jadi orang sadis ketika istri kita hamil. Jaga perilaku awak yang lembut supaya anak awak lembut tu maksudnya tu. Cuma orang dulu dia takut-takutnya awak. Beku anakku kalau ada biaya, beku anakku cacatnya. Artinya apa? Jaga perilaku awak ketika istri kau hamil. Orang dulu kan bijak mendidik awak. Duduk dan dibantah. Keciknya kau, ang dibisui kuang iko, pecampaan bantah langsung, teka, bisui kuang iko. Sarananya lo kau bisu duduk bantah tu. Cuman jangan dibantah duduk, itu bantah untuk kapalo. Kok itu ini kecil kayaknya sado nak kabuli ya macamnya, tu caknya tu. Tu jauh kau tu mah. Tapi kalau kecil kayaknya dibisui kuang iko, campak langsung. Tapi tu, tu bijak namanya tu. Artinya ketika istri hamil tu jangankan ibu, suami pun jaga perilaku. Mandabi itu tu simbol kekejaman. Kalau itu kerajaan pindah ke anak itu perangai kasar, anak waktu kejamnya, berlaku sadisnya besok. Bukan cacat, enggak, tapi dia itu cara mendidik dulu. Apa artinya itu? Perangai bapak ibu ketika anak dalam kandungan itu mempengaruhi anak ketika lahir besok. Itu kenapa Maryam, ibunya bernazar ketika hamil dirinya. Itu kok dia menjadi wanita yang paling baik, mencontoh perangai ibunya ketika dia hamil ibu itu. Nah. Lalu, setelah lahir anaknya, apa kata Maryam? Ternyata perempuan lahir. Kata Maryam, ya Allah, ini wadak kuha unsa, lahirnya perempuan ya Allah. Dia cemas, bukan kecewa karena perempuannya, enggak. Kenapa? Dia kan sudah bernazar. Anaknya akan jadi pelayan di masjid, jadi garim. Bagaimana perempuan melayani orang? Dia perempuan yang datang ke masjid laki-laki. Dia punya masa haid yang tidak boleh di masjid. Cemas dia kalau nazarnya tidak dipenuhi. Itu yang membuat dia bertanya, ya Tuhan, kok perempuan ya Allah? Dia ingin laki-laki supaya bisa menunaikan nazarnya. Kata Allah, ini bukan perempuan biasa. Laisa zakaru kal unsa. Ini perempuan istimewa. Lebih dari jutaan laki-laki nilainya. Maka kata Ibu Maryam, kalau begitu, ini samai Tuhan Maryam, saya kasih nama dia Maryam, pelayan di rumah Allah. Penting. Apa pentingnya? Bapak Ibu kalau ingin dapat anak saleh, kalau ingin anaknya jadi saleh, agi namu yang baik. Sesuai doa, ibunya berdoa anaknya jadi pelayan di rumah Allah, diberi nama Maryam. Maryam itu bahasa Syriania. Maryam itu artinya khadim baitillah, pelayan di rumah Allah. Orang Syriania menyebutnya Maryam. Namu anakku, ibu, sesuai harapan awak, pikiran awak. Ibu, anakku kejadian. Ambo ingin menjadi orang lembut, Ustaz. Age namu Muhammad Lutfi. Supaya lembut. Ambo ingin anak amboku jadi penerang bintang. Age namu Najmi. Itu contohnya tu. Itu nama anak ambo tu. Ya, contoh. Sesuai ketika wa imbaunya jenama tu, wa mendoakan sesuai harapan awak. Maryam, ibunya ingin jadi pelayan di masjid, maka dikasih nama Maryam, artinya pelayan di masjid. Itu. Jadi hebat Ibu ya. Ibu Maryam ini Ibu, dia bercita-cita anaknya jadi garim. Aduh Ibu udah bercita-cita anaknya jadi garim. Nggak ada. Cita-cita langka tuh Ibu. Baku anaknya jadi garim Ibu. Begini. Man dalla ala khairin falahu ajruhu wa ajru fa'ilihi wa la yanqusu min ajrihi syai'un. Siapa yang menyapu masjid di Ibu? Siapa yang mempakum karpet kau tadi? Ini dapat pahala kena mempakum dulu. Pahala membersihkan masjid satu. Dan kata Nabi, semua orang yang salat di masjid itu dihitung pahalanya semua untuk yang tukang vakum karpet tadi. Bayangkan 5 waktu. Baru kadang pahala.
Kenapa? Dia menjadi sebab orang bisa beribadah dengan baik. Yo gadang pahala jadi garin kok. Kadang. Maka yang tinggal di masjid ku ambil jadi menantu. Ikulah jadi imam di masjid tu. Lah imamnya hafal Quran, ambillah jadi menantu tu. Ya. Pelayan di masjid itu, oh Masya Allah. Manusia pertama yang diamankan Allah di Masar siapa? Manusia diberdirikan Allah 50.000 tahun di padang Masar. Manusia pertama yang diamankan itu adalah rajulun mu'allakun kalbuhu bil masajid. Satu, orang yang hatinya tentram di masjid. Nah, tinggal di masjid. Dua, warajulun azana fi masjidin wada'a ilallah. Orang yang azan di masjid memanggil orang beribadah. Bapak, kita kesini kan karena panggilan dia. Hitung pahala kita yang di sini untuk yang azan tadi. Tak kadang tu. Kok iya mana nanti itu kan. Janganlah pen gue ambil. Sebanyak kau nak ganti-ganti kau. Dah kecil dah pen dengar. Itu yo sudah pen kau. Sebanyak kau belakang kau ha. Agak kecil katanya. Pemuda yang saleh, kau pemuda jangan kalinya anjingnya saya bisa masuk surga. Tu baca cerita Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi itu satu-satunya binatang anjing yang masuk surga itu anjing Ashabul Kahfi itu kata Nabi. Anjing satu binatang jadi tanah satunya. Hanya beberapa binatang yang masuk surga. Onta Nabi Saleh, hud-hud Nabi Sulaiman, ikan Nabi Yunus salah satunya. Apa? Itu anjingnya Ashabul Kahfi. Kenapa? Innahum fityatun amanu bi rabbihim. Dia anjing ini milik pemuda yang beriman, milik pemuda saleh. Anjing saya yang menjaga pemuda saleh lalu masuk surga. Ibu magi orang saleh makan, magi orang saleh apa anak kinyo di pernikahan. Ibu lah langsung ke surga tujuh anak-anak ibu tu yang mau dia pokok. Nah, lah Ustaz aman Ustaz jadi psikolog. Nah, yo kau mencari anak saleh, ibu turun saleh, yo mulai di bibik saleh dulu. Iyalah, kau lah jawab orang jadi ibu. Ya. Nah, pokoknya Ustaz aman jadi wasiko. Ya. Lalu, jadi kasih nama yang baik, jangan sembarang nama aja. Ikut nama asal laki sen. Nama apa ibu tanya kurang mengerti. Kadang-kadang lebih bahasa Arab je. Tapi artinya tidak bagus. Ada nama orang Zalmon. Ganti. Zalmon itu orang zalim artinya. Zalim. Orangnya Zalmon. Ganti lah tu. Ganti jo musli atau saleh. Ada namanya Mesir pak. Mesir ko judi ya pak. Dan nama anak berjudi. Itu kerja dah. Ya bahasa Arab Mesir itu ada dalam Al-Quran. Tapi judi artinya. Jangan dia nama sembarang namanya walaupun itu bahasa Arab. Jahannam itu neraka tu, jadi itu namanya. Firdaus itu nama surga tu agilah. Tabalah. Kau nama ndak apa arti itu? Carolina, apa arti Carolina tu? Yo gantilah. Ya. Dulu istri Nabi, ya, ada salah satu istri Nabi itu, ya, Maimunah binti Al-Haris. Itu namanya aslinya Barra. Barra itu artinya anting di hidung dan di telinga. Itu Barra. Oleh Nabi setelah menikah diganti namanya dengan Maimunah binti Al-Haris. Kalau tidak cocok nama itu. Maka nama-nama yang bagus ya gitu. Kewajiban kita tuh untuk anak kita supaya itu doa apa ibu. Lalu apa lagi? Inni u'izuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Ya Allah, tolong lindungi anak saya dan keturunannya dari setan. Yang ditakuti Ibu Maryam tuh bukan makannya, bukan sekolahnya, bukan rumahnya, enggak. Yang ditakutinya kalau setan mengganggu anaknya. Apa makna itu, Ibu? Kekurangan fisik enggak masalah. Tapi kekurangan batin, kekosongan jiwa karena setan itu takut itu. Yang penting Bapak Ibu takut, jangan takut anakku di mana sekolah besok, banyak makan besok, enggak, dijamin Allah sudah. Sebelum anak Bapak Ibu lahir, itu rezekinya sudah ada.
Nanti baca di Az-Zariyat 22. Wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Di langit sebelum dia lahir, catatan rezeki sudah ada, Ibu. Tidak akan bertambah, tidak akan berkurang. Cacat pun dia ada rezekinya. Percayalah tuh. Yang tidak dijamin Allah keselamatan dari setan. Karena setan sudah bersumpah di hadapan Allah. Dan saya akan mengganggu manusia sampai hari kiamat. Yang selamat siapa? Kata Allah, inna ibadika minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hamba engkau yang sudah engkau pilih. Maka takutlah kalau setan yang datang. Itu makanya nanti diceritakan di ayat berapa? 17, 16, 17, cerita Maryam. Surat Maryam. Ketika Maryam di kamar, ketika dia sedang beribadah di kamar, Ibu, datang laki-laki gagah. Fatama salalaha basaran sawiyan. Laki-laki gagah, sabana gagah, gagahnya pas. Jibril yang menyamar jadi manusia, yobana gagah, Ibu, sabana gagah, gagahnya yobana pas. Ada orang gagah pun tidak pas. Banyak tuh. Ustadz tuh gagah enggak, tapi duangnya apa? Tapi enggak pas loh tuh. Enggak pas loh tuh. Gagah samparono. Di kamar berdua, Ibu, kan? Laki-laki tak yang sagagah itu di muka bumi itu, kan? Maryam berdua saja di kamarnya itu. Apa kata Maryam? Maryam membalik badannya. Apa kata Maryam? Saya berlindung kepada Allah, jika engkau orang takwa, maka pergilah tinggalkan rumah tempat saya ini. Nah, pergilah. Tidak melihat Maryam ke laki-laki gagah itu. Kalau nak gadik-gadik ini, cobalah kamu. Dulu ketika kamu kuliah tuh, Ibu, itu di Jakarta tuh datang dulu Justin Bieber. Aduh, ketika masih populer, dia yang viral tuh Justin Bieber tuh. Itu ketika Justin Bieber ke Jakarta tuh, Ibu, itu cewek-cewek tuh banyak yang histeris sampai pingsan-pingsan. Ada Justin Bieber tuh datang manga aja malaikat Jibril loh, Ibu. Itu hebatnya doa ibunya tadi. Lindungi anak saya dan ketun dari setan yang terkutuk. Tidak ada gangguan yang bisa merayu Maryam. Hingga malaikat yang tergagah sekalipun tidak akan bisa menggoda dia. Itu kena doa. Penting Ibu mendoakan anak-anak itu. Itu contohnya Ibu Maryam tuh. Doa, ya Allah, tolong lindungi anak saya dari setan, ya Allah. Itu penting tuh Ibu. Jangan Ibu mendoakan, ya Allah, tolong ini. Tidak, itu doa loh. Camil Ibu kalau setan dakik karena awak. Itu doanya tuh. Pokoknya Ibu kalau mencari anak, kalau anak layi doakan tuh capek. Allahumma inni u'izuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Itu doanya. Setiap mencari anak tuh doanya. Jadi kalau layi anak besok, ambil anak tuh doakan tuh. Kadang ada orang macam-macam Ibu. Ada orang pengen mencari anak, enggak ada doa loh. Anak sia, kok tapaknya anak sia lah, dia lepak dulu gitu. Kadang ibu-ibu kan yang aneh pertanyaan lagi. Bantu sia kok? Itu dah singgah apaknya? Bantu sia lah, bantu apaknya? Kalau dah bantu apa tu dah anaknya lah. Nah itu pertanyaannya loh. Doakan. Nah, lalu apa yang terjadi? Wakaffalaha Zakaria. Kenapa Maryam jadi wanita salihah? Diasuh oleh orang saleh Nabi Zakaria. Nanti di ayat 44 surah Al Imran ini diceritakan Nabi Zakaria itu semua pendeta-pendeta Yahudi itu ingin mengasuh Maryam. Solusinya bagaimana? Diundi. Semua petinggi Yahudi itu, orang-orang salehnya, pendeta-pendeta mereka, kalau kita ustaz-ustaz mereka, itu ambil tongkat satu-satu, hanyutkan di sungai Jordan. Itu dihanyutkan. Izyulkuna aklamahum ayyuhum yakfulu Maryam. Itu ceritanya. Jadi, sia yang tungkiknya hanyut kate, itu yang paling saleh di antara mereka. Dia hanyut tungkik, sadonya Ibu, hanya tungkik Zakaria dan kate hanyut. Yang lebih ke bawah hanyut. Maka Zakaria yang paling saleh. Jadi Ibu kalau ingin mengukur ambo saleh, enggak ambil tungkik, itu hanyut utang gitu. Kok lah kate hanyutnya melawan arus, Allah saleh tu. Mati leleh, surga tu mah. Tapi kok ke bawah hanyutnya, banyak tobat, terus banyak tu. Apa maknanya itu? Ibu bapak kalau ingin anaknya saleh dan salihah, perlu di rumah itu tukang kasuh orang saleh. Perlu tukang kasuh orang saleh. Tidak apa-apa, dan sibuk Ustaz, dia pembantu, boleh. Nabi Muhammad juga diasuh oleh Halimah. Maryam juga diasuh oleh Nabi Zakaria.
Tapi kalau bapak ibu sibuk, berdua-dua cari pembantu yang kalibernya Nabi Zakaria. Itu kaliber pembantu Nabi Zakaria atau Halimatus Sa'diyah. Kok mohon maaf bapak ibu, yang mau ngasuh anak wak, mohon maaf saja tidak merendahkan ibu ya. Kalau asisten rumah tangga, tidak mungkin sarjana. Pasti pendidikannya menengah ke bawah. Ini mencari anak ibu itu, tidak kena didik anak ibu itu, salah tidak kena sapu itu. Bila perlunya lagi saya sesana anak itu dapat kena main lagi. Tidak? Kalau tidak ibu di rumah, kalau tidak ada Zakaria di rumah atau Halimah, ibu yang jadi Halimah. Karena ibu disuruh di rumah. Wakarna fi buyutikunna, wahai para perempuan, tinggal kalian di rumah. Padu ibu di rumah mengasuh anak dan cari piti dah. Piti kami urusannya. Tugas ibu menerima saya. Kerja ibu di rumah bapak motong kuku babi up tulisnya. Timo piti tu hari. Mulai ibu payah-payah. Tugas ibu asuh anak kami. Didik anak kami juga baik-baik. Ibu jadi Nabi Zakaria atau jadi Halimah di rumah tu. Gen kurang. Tak mungkin ibu dapat anak saleh kalau yang mendidik tu nak saleh. Pasti itu. Itu makanya yang mengasuh Maryam tu Zakaria. Orang saleh, Nabi. Maka jadi salehnya. Lalu apa kata Allah? Kullama dakhala Zakariyal mihrab. Setiap Nabi Zakaria masuk ke mihrab, ada makanan di kamar Maryam. Jadi Maryam ini ditaruh di sini. Ini mihrab nih, tempat salat. Ini orang salat. Itu kamar Maryam di sini. Di mihrab. Apa maknanya itu? Kenapa Nabi tinggal di mihrab? Mihrab itu disubik masjid. Wah. Kalau Bapak Ibu ingin anaknya saleh, cari lokasi tempat tinggal domisili yang lingkungannya orang-orang saleh. Penting. Makanya dalam agama kita diatur al-jar kablad dar. Kok kamu balik rumah, cari orang di sekitar. Kok saleh orang di sekitar rumah itu, walaupun maha balik. Tapi kok tidak saleh orang di sekitar rumah itu, walaupun rumah murah, jangan dibalik. Begitu agama kena lingkungan itu membentuk anak kita. Kata Nabi begitu, almar'u ala dini khalilihi, semua orang akan dibentuk oleh lingkungannya. Kenapa Maryam saleh? Setiap hari yang ditontonnya orang-orang salat. Sejak kecil yang dilihatnya orang-orang beribadah. Dan itu masuk ke alam bawah sadarnya. Lingkungan. Maka dia tinggal di mihrab masjid. Sampai tinggal aku penting. Makanya Bapak Ibu kalau tidak bisa mendidik anak di rumah, campaan ke pesantren. Hanya di pesantren yang bisa jadi baik. Kenapa? Dari TV tidak ada situ, HP tidak ada situ. Dari pagi sampai sore baca Quran, beraja. 6 tahun itu tidak kesaleh tu. Perlu lingkungan itu disarikan. Tuh, Maryam diletakkan di mihrab masjid. Setiap itu Zakaria masuk, ada makanan di sana. Ditanya Zakaria, anna laki haza? Ya Maryam, ini makanan dari mana? Apa kata Maryam? Huwa min indillah. Ini dari Allah. Kata Nabi Zakaria, silahkan kau makan kalau dari Allah. Apa maknanya itu? Anak Bapak Ibu tidak akan menjadi saleh kalau tidak seleksi dengan makanan untuk dia. Mustahil anak kita saleh kalau makanannya tidak halal. Mustahil. Kau ada anak awak mada tangka tak mengerti di jalan pareso makanan untuk inyo. Makanya apa-apa seleksi makanan itu jangan dibuat sadonya pulang. Apalagi yang pegawai. Kegiatan sampai hari di hotel. 3 hari sampai hari kedatangan ampra. Itu yang sehari itu haram tuh jangan dibawa pulang. Ibu kok daging piti dia Pak tanya. Dari mana aku Pak ya? Lihat ada kau ya. Tanya betul. Jangan banyak cerita kau lihat dari lah. Nabi lah ada. Ya. Kau tak singgung lah Pak digituan. Yang halal bawa pulang Pak. Buat pengaruh ke anak tu makanya halal makanan tu. Makanya setiap ada makanan ditanya oleh Nabi Zakaria, ini makanan dari mana? Dari Allah, makan. Kenapa Imam Syafi'i itu saleh apa Ibu? Imam Syafi'i itu ada cerita tu. Imam Syafi'i itu Ibu Masya Allah hafal Quran umur 7 tahun, ribuan hadis umur 9 tahun dia bisa hafal. Ingatannya begitu kuatnya. Kenapa? Bapak ibunya jangankan memakan yang haram, yang subhat pun mereka tidak pernah menyentuh seumur hidup. Itu waktu anaknya saleh itu. Yang bapak makan itu jadi bibi. Kalau bibi dari yang haram, anak selesai itu percaya orang. Jadi anak itu kalau mada tangka, jadi salahnya apa salah tu? Bibi yang bapak tanam, bibi buruk. Itu kok situ perangai itu.
Hati-hati makanan. Itu maksud Nabi Zakaria ditanya dapat dari mana. Kan ada ibu kadang-kadang tuh, anak aku kadang-kadang pulang bawa roti. Tanya dulu, di mana dapat roti dia ya? Tanya sebang ini lah orang tadi ibu. Kadang ibu kok dapat tanya, minta emas deh, minta sakit deh, tanya dulu. Kan panjang urusan jadi anak saleh itu dong. Panjang ibu ya. Mulai dari menyeleksi bibit, tanya ambil kate. Saleh pasti ambil. Ketika hamil, jago perilaku ibu japa. Lahir, agi namo yang baik. Apalagi doakan dia dilindungi dari setan oleh Allah. Apalagi diasuh oleh orang saleh. Apalagi ditempatkan di tempat yang saleh, mihrab. Apalagi makanan yang baik dikasihkan ke dia. Tak murah tapi anak saleh ibu. Coba doa-doa saleh-saleh ke panjang sih usah dah doa lah. Aku caranya kau. Kau untuk ibu-ibu dan lapuk-lapuk dapat guna kalau kau ada cucu. Malah kamu nambah lah tua kau. Takut apa-apa lagi kau tak bisa ya tambah anak kan amaknya tambah itu namanya lah. Nah, itulah Bapak Ibu yang mudah-mudahan ada manfaatnya, lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.